Baru sehari bebas bersyarat, sudah bersiasat. Ini Anda sudah membangun kebohongan lagi. Ada unsur fitnah Anda. Anda nggak tahu ilmu ini. Kok Anda keluar-keluar? Sepertinya pemerintahan Jokowi ini apa? Harusnya kan Anda pernah hidup. Anda bukan orang baru lahir. Anda pernah hidup di zaman SBY, di zaman presiden-presiden sebelumnya. Bandingkanlah dengan Jokowi. Berapa banyak bukti karya Jokowi yang sudah Anda bisa rasakan. Seluruh bangsa Indonesia dan bahkan luar negeri mengakui pembangunan di Indonesia. Karena kita punya negeri saat ini, saudara, di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apapun ya ikhwan, karena amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun. Nah, karenanya saudara, dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, saya dan kawan-kawan semua, para habaib, para ulama seperjuangan, tidak akan meninggalkan umat, tidak akan mengkhianati umat. Kami insya Allah akan selalu berjuang bersama umat, akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan melindungi umat, akan terus berjuang untuk membela hak-hak umat, karena kami adalah umat dan umat adalah kami. Banyak orang kemarin dikagetkan mendengar berita bebasnya Rizik Syihab, bebas bersyarat. Bukti pemerintahan Jokowi tidak intervensi hukum, karena ketentuan sudah bisa menggunakan menjalankan hukuman 2/3, bisa mengajukan bebas bersyarat. Setelah itu, apa yang saya harapkan mungkin setelah keluar dari penjara Rizik ini, ya saya berharap dia lebih bijaksana, bisa menggunakan akal sehat, tidak memprovokasi lah. Karena yang sebenarnya seorang ulama itu harusnya itu menenangkan, bukan memprovokasi. Apalagi yang mau diadu domba, yang mau diajak bertikai sebangsa sendiri, ini tidak benar. Apapun alasannya, mau menggunakan label agama, mau takbir apapun, itu di tengah-tengahnya setan. Kenapa saya bilang setan? Karena mengadu domba anak bangsa. Takbir yang perlu kita lakukan itu apabila kita melawan penjajah asing, seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo. Masa sesama bangsa sendiri, sesama Islam lagi mau takbir. Tapi setelah itu saya lihat dia keluar sampai ke rumahnya, dia konvensi pers, duduk bersama rombongannya. Di situ juga ada si Yusuf Marta lagi, terus ustadz-ustadz ya itulah sudah PA 212, ada bau-bau semuanya HTI. Banyak orang kemarin dikagetkan mendengar berita bebasnya Rizik Syihab, bebas bersyarat. Bukti pemerintahan Jokowi tidak intervensi hukum, karena ketentuan sudah bisa menggunakan BK menjalankan hukuman 2/3, bisa mengajukan bebas bersyarat. Jangan mudah-mudah lah bicara amar ma'ruf nahi munkar. Karena banyak orang nggak suka dengan Anda pun juga itu berdalih amar ma'ruf nahi munkar. Harusnya Anda berpikirlah, tidak ada dari saudara kita NU, Muhammadiyah, apalagi dari kelompok minoritas Muslim, tidak sepakat dengan perjuangan Anda. Jika perjuangan Anda itu berjalan sesuai akal sehat, sekalipun mungkin minoritas akan mendukung Anda. Karena kalau akal sehat itu akan melahirkan kebaikan. Kedua, seringkali Anda berbicara mengklaim mengatasnamakan habaib, kiai, dan umat. Harusnya Anda batasin dong. Kiai di sekitar saya, dan habib di sekitar saya, dan umat saya. Karena mayoritas Indonesia ini, bangsa Indonesia nggak suka dengan Anda. Satu aja gerbong NU aja
yang puluhan juta nggak berkiblat dengan Anda. Jadi Anda jangan suka sekali-sekali mengklaim atas nama kiai, kesannya kiai se-Indonesia. Habaib juga nggak semua dengan Anda. Saya ini termasuk juga yang tidak sepakat dengan Anda. Jadi jangan suka lah menggunakan jargon-jargon kiai, habaib, umat, janganlah. Setelah itu, apa yang saya harapkan setelah keluar dari penjara, Rizik ini biasa berharap diam lebih bijaksana, bisa menggunakan akal sehat, tidak memprovokasi lah. Rizik bicara, menceritakan tentang keluarnya. Ada hal yang di situ saya kepingin kritisi. Seringkali nih si Rizik ini berbicara mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar. Sepertinya kebenaran hanya milik dia aja. Kita punya negeri saat ini, saudara, di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Ini Anda sudah membangun kebohongan lagi. Ada unsur fitnah Anda. Anda nggak tahu ilmu ini. Kok Anda keluar-keluar? Sepertinya pemerintahan Jokowi ini apa? Harusnya kan Anda pernah hidup. Anda bukan orang baru lahir. Anda pernah hidup di zaman SBY, di zaman presiden-presiden sebelumnya. Bandingkanlah dengan Jokowi. Berapa banyak bukti karya Jokowi yang sudah Anda bisa rasakan? Seluruh bangsa Indonesia dan bahkan luar negeri mengakui pembangunan di Indonesia. Karena yang sebenarnya seorang ulama itu harusnya menenangkan, bukan memprovokasi atau mengadu domba, mengajak orang yang mau diajak bertikai sebangsa sendiri. Ini tidak pernah. Apapun alasannya menggunakan label agama, mau takbir apapun itu, di tengah-tengahnya setan. Sepertinya umat satu Indonesia ini terpaku dengan Anda, butuh dengan pertolongan. Enggak. Justru sebagian orang tuh melihat gerak Anda itu menyesatkan umat, dan kelompok kecil aja yang tertipu dengan retorika Anda. Dan lagi-lagi Anda berbicara mau lagi mengkritik pemerintah dengan bahasa-bahasa yang nggak sepantasnya. Anda berdalih revolusi akhlak. Akhlak itu perlu ilmu. Akhlak itu bukan etika. Jaga makan itu etika. Tapi innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah itu nilai kehidupan. Akhlak itu menempatkan keadilan pada tempatnya, menempatkan kebenaran pada tempatnya, bukan sebatas ini. Nah, tapi dari semen itu Anda berdalih revolusi akhlak, Anda menuduh negeri ini katanya darurat bohong, darurat korupsi. Ini Anda sudah membangun kebohongan lagi. Ada unsur fitnah Anda. Kenapa saya sebutkan setan? Karena mengadu domba anak bangsa. Takbir yang perlu kita lakukan itu apabila kita melawan penjajah asing. Anda hanya ingin membuat negeri ini terus gaduh. Cukuplah Anda berbicara sesuai dengan pengetahuan Anda aja lah, Pak Rizik. Anda ngajar aja pengajian di masjid-masjid, itu aja cukup. Nggak usah bicara Anda Indonesia secara makro gitu, nggak usah lah. Belum sampai ilmu Anda situ. Cuma karena mungkin Anda ini bersorban, berpakaian ini, sering keluar-keluar agama, negeri ini bawa agama, ada orang yang ingin menyusupin Anda. Anda digiring untuk membenci pemerintah sendiri. Kalau Jokowi bohong, tidak membangun. Kalau negeri ini ada korupsi, tidak terjadi pembangunan seperti pemerintahan sebelumnya. Banyak pengeluaran, banyak duit, tapi nggak ada hasilnya. Lah, kita lihat di pemerintahan Jokowi ini. Berapa banyak karya infrastruktur dari jalan, waduk, mengalahkan jumlah total presiden awal sampai SBY mengalahkan. Bahkan apa? Sampai Belanda. Kilometer jalan yang dibuat Jokowi lebih banyak. Cuma hanya satu periode. Anggap satu periode lebih. Ini akhlak. Berbicara pakai ilmu. Jangan revolusi akhlak, tapi dengan kebohongan, dengan fitnah. Ini munafik Anda. Indonesia tanah air beta.
Berbicara pakai ilmu. Jangan revolusi akhlak, tapi dengan kebohongan, dengan fitnah. Ini munafik Anda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini akhlak. Berbicara pakai ilmu. Jangan revolusi akhlak, tapi dengan kebohongan, dengan fitnah. Ini munafik Anda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.